Penangkapan 19 teroris jaringan JAD di Villa Mutiara Makassar membuka kedok FPI sebagai rumah teroris, saudara-saudara. Jaringan JAD dan MIT menggunakan FPI sebagai organisasi teroris yang berkedok membela Islam. Sehingga publik terkecoh. Bagaimana tidak terkecoh? Agama loh dengan janji surga. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ini tentang terorisme, bahwa kita ini sudah diperlihatkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Akhirnya publik tahu dan kita cukup disadarkan lah, intinya seperti itu, saudara. Jadi FPI rumah teroris Asia Tenggara. Jadi waspada, publik tidak paham betul kalau seluruh informasi terdistorsi. Jadi saatnya mengungkap Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan ya, itu menjadi sangat kuat di Indonesia waktu itu. FPI dan HTI adalah rumah persembunyian para teroris di Indonesia dan Asia Tenggara, saudara-saudara. Keterlibatan pentolan teroris seperti Abu Bakar Ba'asyir dan gerakan pendidikan di tengah hutan Poso oleh FPI menjadi bukti betapa FPI dan HTI menjadi musuh nomor satu Indonesia. Tak mengherankan ketika Muhammad Rizik Syihab atau MRS pulang ke Indonesia, yang dia tuntut adalah pembebasan teroris Abu Bakar Ba'asyir, saudara. Selain para pendukung teroris dan kaum radikal, karena sejarah FPI terkait dengan Jamaah Islamiyah atau JI yang disebut, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, Jamaah Ansarud Daulah seperti JAD, dan Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, saudara-saudara. Bahar bin Smith, Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bambang Nur Hidayat itu pernah meneriakkan bebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Tahun 2020 itu kalau tidak salah, itu kan sangat lucu sekali. Keterlibatan FPI sebagai kelompok teroris sejak 2005 ketika Zainal Ansori memimpin Jamaah JAD sekaligus ketua FPI Lamongan waktu itu, saudara. Dan FPI Lamongan jadi antek teroris Aman Abdurrahman ya. Dan Aman Abdurrahman adalah pemimpin JI Asia Tenggara bersama Abu Bakar Ba'asyir. Sesama JI Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Ba'asyir pada 2014 mengembangkan sayap terorisme. Mereka bergabung dengan ISIS dan Munarman itu sebagai panglima FPI melakukan baiat terhadap ratusan orang di Makassar. Teroris yang dibaiat Fauzan Al-Ansharu tewas, Muhammad Basri mati di Nusa Kambangan. Bustar ditangkap Densus 88. Penangkapan 19 teroris jaringan JAD di Villa Mutiara Makassar membuka kedok FPI sebagai rumah teroris, saudara-saudara. Jaringan JAD dan MIT menggunakan FPI sebagai organisasi teroris yang berkedok membela Islam. Sehingga publik terkecoh. Bagaimana tidak terkecoh? Agama loh dengan janji surga. Salah satu teroris anggota FPI sekaligus JAD yang ditangkap adalah Ahmad Aulia. Dia adalah salah satu dari ratusan anggota FPI yang dibaiat di depan Munarman waktu itu. Ini bukan rahasia lagi ya, saudara-saudara ya. Pembom gereja di Filipina pada 2019 pun adalah anggota JAD dan FPI. Selain JAD, JAT sebagai pecahan MMI, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir terlibat aktif dalam berbagai serangan teroris di Indonesia dan Asia Tenggara, saudara. Jaringan FPI pun ya terlibat dalam menyembunyikan Nurdin M. Top dan Dr. Ashari. Otak bom gereja 2000, bom Bali 2002, dan bom Bali 2005, saudara-saudara. Ada 37 anggota FPI yang bergabung dengan JAD atau MIT terlibat aksi terorisme. Ada yang akses bersenjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon. Itu dulu saya mendengar dari saudara Beni Mamoto ya, waktu 2020-an sekitar itu, kabar itu. Kompleksitas persembunyian teroris dalam jaringan JAD, JAT, MMI, JI dengan para pelaku yang berpusat dalam diri Aman Abdurrahman ya Abu Bakar Ba'asyir, Muhammad Rizik Syihab dengan panglima FPI ya siapa lagi kalau bukan Munarman. Dan berbagai pertemuan dan konsolidasi anggota jaringan teroris ISIS FPI dengan Aman Abdurrahman
Bahrum Shah, aktor bom Sarinah yang tewas di Suriah, berlangsung di berbagai kota seperti Temanggung, Cirebon, Makassar, Kendal, Serang, Pekanbaru, Lamongan, Kerawang, Bandung, Mataram, Batam, Sawalunto, Jakarta, Bekasi, Gorontalo, Sragen, dan Bogor. Wah, banyak sekali saudara. Gerakan teroris saling terkait seperti JAD, JAT, dan anggota FPI. Mereka melakukan pemboman di Jakarta 2016, pemboman gereja Samarinda 2016, bom Sarinah Jakarta 2017, serangan Makobrimob 2018, pemboman 2018, dan terakhir bom Makassar dan Mabes Polri yang jelas melibatkan anggota FPI, saudara-saudara. Maka menjadi jelas dan faktual jaringan teroris FPI terkait dengan JAD yang bermula di Lamongan pada 2005, JAT dan gerakan HTI yang mendompleng untuk persembunyian gerakan terorisme. Fakta ini juga ada pejabat-pejabat publik seperti Anies Baswedan, faktanya Yusuf Kala, Ridwan Kamil jadi simpatisan FPI harus menjadi perhatian. Barisan Dini Samsudin apalagi itu ya. Terus Hidayat Nur Wahid dan gerakan legal PKS pun harus menjadi perhatian publik, saudara-saudara. Publik Indonesia, TNI, Polri, BIN tetap memantau. Jangan dipikir diam. Gerakan terorisme termasuk Wahabi, Akhwanul Muslimin, ISIS, HTI, FPI yang berlindung dalam jaringan terorisme bersama-sama. Dibukanya kedok FPI sebagai organisasi rumah para teroris menyadarkan banyak orang. Ini faktanya, saudara-saudara. Bahkan keterlibatan FPI ini bukan sebuah rahasia lagi, dan ini sudah diungkap oleh kepolisian dan masyarakat semua juga sudah tahu. Namun paham radikal sudah mencengkeram lembaga negara, ASN dan BUMN. Para simpatisan teroris tersebut menjadi sumber aksi terorisme. Kembali rakyat tercinta NKRI menarik napas panjang. Aku aja kadang-kadang nyesek kalau melihat stabilitas keamanan seperti ini tentang terorisme, radikalisme, paham-paham yang merusak betul-betul ideologi bangsa Indonesia ya. Dan melawan gerakan teroris, khilafah, Wahabi, ISIS, FPI, HTI masih panjang. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara, bahwa ini bukan sebuah rahasia, tetapi saya di sini mencoba untuk memberikan agar kesadaran publik ini sudah diungkap. Faktanya memang betul bahwa FPI menjadi salah satu sarang, ada keterkaitan tentang para teroris-teroris, dan mereka betul adalah anggota-anggota, sebagian anggota FPI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku, mungkin bermanfaat insyaallah, dan ini bisa diedukasikan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.